Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ta'ad. Artikel berjudul pengembangan model pendidikan karakter perspektif gender pada tari jatil Reog Obyok Ponorogo ini didasarkan atas beberapa konteks berikut. Yang pertama, bahwa pada tari jatil Reog Obyok itu terjadi bias gender, terutama pada model tari yang yang disebut dengan tari edrek. Tari edrek ini adalah tari yang awalnya merupakan simbolisasi atau visualisasi dari tari kritik, atau dalam bahasa Ponorogo itu tari satir, di mana tari satir itu untuk memberikan makna bahwa Suryo Ngalam atau Demang Suryo Ngalam yang waktu itu mengkritik kebijakan Brawijaya V ini seolah-olah divisualisasikan lewat tari edrek, atau bahasa Ponorogonya edotan. Ya, edotan itu adalah ngenyek, mengkritik. Kenapa? Karena yang dikritik adalah kebijakan-kebijakan Brawijaya V yang lebih mengutamakan kepentingan keluarga. Dalam hal ini adalah permaisurinya, yakni istri beliau yang namanya Dewi Campah. Nah, sehingga di kemudian hari ini lahir seni reog Ponorogo. Dalam hal ini adalah tari jatilnya, tari jatil edrek. Nah, dari tari jatil edrek ini kemudian berkembang terus sampai sekarang. Kemudian ada improvisasi tari yang justru mengarah pada bias gender, sehingga yang semula edotan, ya, ini muatannya adalah untuk mengkritik, ini menjadi tarian erotis. Nah, itu diantara yang terjadi pada pertunjukan reog, khususnya di tari jatil Obyok. Nah, yang kemudian yang kedua, padahal pada sisi yang lain tari jatil itu memomot nilai-nilai karakter yang adiluhung, kearifan lokal yang sangat luhur nilainya. Di antaranya adalah karakter patriot, ya, sisi kepahlawanan yang ditunjukkan di tari jatil ini. Kemudian ada nilai kreatif, ada nilai kerja keras dan seterusnya yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan membangun peradaban. Dalam hal ini adalah terutama untuk membangun moralitas konco reog, ya, terutama konco reog di di tingkat sekolah dasar dan menengah. Kenapa? Karena di grup reog atau di unit reog sekolah dasar dan menengah ini menjadi aksi untuk regenerasi reog Ponorogo. Karena itu tulisan ini mencoba ingin membuat pengembangan model pembelajaran karakter tari jatil perspektif gender. Kenapa perspektif gender? Karena kita berangkat dari fakta di lapangan yang terjadi bias gender di tari jatil tersebut. Nah, ini sudah barang tentu nanti lewat eksplorasi nilai-nilai karakter atau nilai adiluhung tersebut untuk memaksimalkan peranan dan partisipasi perempuan dalam reog Ponorogo pada aspek tari jatil. Kemudian berikutnya, permasalahan yang diangkat di paper ini bahwa satu, nilai karakter tari jatil Obyok, ya, percaya diri,
kreatif, pantang menyerah, ya, disiplin, dan seterusnya. Ini perlu diangkat, dimunculkan, disosialisasikan, terutama melalui pembelajaran reog di sekolah-sekolah di tingkat dasar dan menengah. Lalu yang kedua, improvisasi tari yang mengarah pada eksploitasi dan kekerasan melalui erotisme dan tuntutan edrek seperti yang saya terangkan tadi. Nah, ini perlu dirubah, diluruskan sampai kemudian benar-benar tergantikan oleh nilai-nilai karakter tadi melalui pembelajaran sekolah. Lalu yang ketiga, permasalahan stigma negatif ini ternyata sudah merambah pada reog mini. Reog mini adalah reog yang konco reognya atau yang pelakunya adalah dari anak-anak usia tingkat dasar dan menengah. Baik, lalu strategi pengembangan model pembelajaran karakter ini, yang pertama bahwa model pembelajaran karakter ini akan diselenggarakan untuk diterapkan pada reog mini. Reog mini ini adalah reog yang pesertanya adalah usia tingkat sekolah dasar dan menengah. Kenapa? Sekali lagi bahwa untuk bias gender tadi memang perlu dirubah dari regenerasi reog Ponorogo agar lebih efektif dan lebih tertanam. Kemudian yang kedua, perspektif gender nanti digunakan untuk menguatkan peranan dan partisipasi penari Jatir berbasis pakem pertunjukan. Pakem pertunjukannya adalah satir tadi, nilai kritisisme atau kritik terhadap pimpinan. Dalam hal ini adalah kritik terhadap kebijakan Brawijaya 5. Lalu desain pembelajarannya pakai inquiry penuh melalui diskusi kelompok dan pemeranan. Jadi nanti ada grade tari, setelah dipahami oleh anak-anak, mereka menggrade tari tersebut yang memuat nilai-nilai karakter dan pendidikan Islam. Lalu evaluasi diarahkan pada praktek kreasi tari Jatil berbasis karakter. Nah, ini untuk pembiasaan lebih dalam. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.